Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan tema kita minggu yang kedua ini, yaitu Kristus pusat iman kita. Kristus menjadi pusat iman, kepercayaan, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita, yang terambil dari kitab surat Kolose pasal pertama ayat 24 sampai yang ke-29. Kitab Kolose pasal pertama ayat 24 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman. Apa saudara? Firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tadi firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 24 sampai 29, kita belajar di situ bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi pusat iman kita, bahkan menjadi pusat atau sentral segala kehidupan kita. Nah, kenapa? Ada beberapa alasan Yesus Kristus itu menjadi sentral, menjadi pusat iman, kepercayaan, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Dalam ayat 24 tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus itu rela dan mau menderita bagi kita. Sebagaimana ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa Kristus Yesus menderita untuk menggantikan kita. Penderitaan Kristus itu bukan, saudara, penderitaan untuk dirinya sendiri, tetapi Kristus Yesus mati untuk menggantikan kita. Yang seharusnya, saudara, yang mati di kayu salib, yang harusnya penderitaan itu bukan Yesus yang harus mengalami dan merasakannya. Tetapi saudara, Kristus mau menggantikan semuanya itu demi apa, saudara? Demi kita. Karena apa, saudara? Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari penderitaan, dari hukuman, dari dosa. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang telah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah apa, saudara? Maut. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kuasa dosa, dari hukuman dosa, dari penderitaan akibat dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara, karena begitu besar kasih Allah kepada kita,
maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Untuk apa? Untuk menggantikan kita di atas kayu salib itu, saudara. Dan saudara, sebelum dia berada di atas kayu salib, kalau kita membaca Alkitab, maka ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penganiayaan, olokan, ejekan, hinaan. Saudara, bukan hanya dilem, ditampar, diludahi dan sebagainya. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus Tuhan itu. Penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun juga selain Yesus Kristus. Bahkan Alkitab mencatat bentuk rupanya sudah enggak seperti manusia lagi. Kenapa, saudara? Saking hancurnya tubuhnya. Ya. Kalau saudara pernah lihat film ya tentang salib Yesus, penyaliban Yesus, itu sih enggak seberapa, saudara. Belum sepenuhnya. Itu hanya sebagian. Itu saja kita sudah enggak tahan untuk apa? Untuk melihatnya. Sehingga Alkitab menggambarkan di sana bentuk rupanya sudah enggak seperti manusia lagi, begitu hancur. Ya, tubuhnya sudah rusak, tercabik-cabik, saudara. Dan saudara, kita kena jarum aja atau kena duri saja, sakitnya bukan main, saudara. Gigit semut merah saja, sakit, bahkan ada yang alergi sampai bentol-bentol, saudara. Apalagi ini dalam penganiayaan, saudara. Luar biasa. Dan itu sesungguhnya kitalah yang harus menanggungnya. Penderitaan itu yang kita harus alami. Kematian itu yang harus kita alami. Penderitaan kekal itu yang harus kita alami. Tetapi semuanya itu digantikan oleh Yesus Kristus. Sehingga saudara, layaklah Kristus itu menjadi pusat iman percaya kita. Menjadi pusat segala aktivitas kehidupan kita, karena dialah yang menggantikan segala masa depan kita yang tanpa harapan itu, yaitu kebinasaan, digantikan dengan kehidupan yang kekal. Dan itu semuanya, saudara, hanya bisa terjadi ketika Yesus merelakan diri, menyerahkan diri, memberikan nyawanya untuk menggantikan saudara dan saya. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Keselamatan dari Tuhan itu memang suatu anugerah dan mudah. Tapi untuk memberikannya itu, saudara, ada harga yang harus dibayar begitu mahal. Yaitu nyawanya sendiri, saudara. Mungkin kita bisa berani untuk berkorban kepada orang yang, apa, saudara? Yang baik. Ya. Tentunya kita tidak akan pernah mau berkorban bagi orang yang jahat. Orang yang meludahi kita, yang melukai kita. Yang membuat kita sakit hati, saudara. Mungkin kita enggak mau melakukan pengorbanan. Bahkan sekecil pun, saudara, mungkin kita enggan. Tetapi bagi Kristus, saudara, harga nyawa kita, harga hidup kita itu lebih daripada segala sesuatunya. Sehingga dia harus meninggalkan segala kemuliaannya. Dan dia rela untuk menjadi hamba, bahkan taat mati di kayu salib, saudara. Dia mau sampai direndahkan serendah-rendahnya. Demi apa, saudara? Supaya kita memperoleh kehidupan. Kita mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, inilah menjadi dasar atau alasan mengapa Kristus Yesus itu harus menjadi pusat iman kepercayaan saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang lain. Sehebat, terkenal apapun, saudara, hanya Kristus Yesus harus menjadi pusat, saudara, iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Karena Yesus rela menderita menggantikan saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang lain yang mau menggantikan saudara saya kecuali hanya Dia
yaitu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Hal yang kedua, alasan apa saudara yang menyebabkan Yesus Kristus itu harus menjadi pusat iman percaya saudara saya? Yang kedua, ayat 28 dikatakan di sana, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Perhatikan baik-baik. Dialah yang kami beritakan. Dialah yang kami beritakan, yaitu Kristus Yesus yang diberitakan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi Kristus sebagai pusat iman adalah hal yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam pekabaran Injilnya, di dalam pelayanannya. Jadi pribadi yang menjadi pusat perhatian Paulus, yang menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus, pribadi yang menjadi pusat pelayanan Paulus adalah Yesus Kristus. Saudara, Dialah yang kami beritakan. Perhatikan baik-baik saudara. Ini penting sekali pernyataan Paulus ini. Kenapa saudara? Ya, ada godaan besar bagi seorang anak Tuhan atau pelayan Tuhan. Seringkali yang menjadi fokus itu bukan Kristus, tapi dirinya sendiri. Menjadi pusat pemberitaan itu bukan pribadi Kristus, tapi dirinya sendiri. Gerejanya, keberhasilannya, kesuksesannya, kebesarannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, pada waktu Komsel, saudara, ada salah satu anggota, dia menceritakan didatangi oleh anak Tuhan, mengajak dia untuk pergi beribadah ke tempatnya. Dia menceritakan segala sesuatu. Wah, di sana begini, begini, begini. Pendetanya begini, begini, luar biasa. Saudara, ini adalah godaan, saudara. Jadi orang bukan memberitakan Kristus, kebesaran Kristus, keagungan Kristus, kemuliaan Kristus, tetapi banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan menceritakan tentang kehebatan gerejanya. Wah, di sana begini, begini. Sehingga Kristus ditutupi oleh kesaksian-kesaksian, pemberitaan-pemberitaan tentang kebesaran pendetanya, kebaikan pendetanya. Saudara, sampai akhirnya saudara, banyak orang Kristen tidak lagi mengidolakan siapa saudara? Kristus, tapi mengidolakan siapa? Pendetanya, gembalanya, pengerjanya, gerejanya. Sehingga nama gereja, nama pendetanya lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Saudara, ini harus hati-hati saudara. Sehingga saudara, banyak orang Kristen akhirnya bukan menjadi pengikut Kristus, tetapi pengikut siapa? Pengikut siapa? Gereja atau pengikut pendetanya. Pendetanya jatuh, semuanya kelimpungan semua. Pernah saudara dengar film James Jones? Pendeta yang mengajak jemaatnya untuk apa? Untuk apa? Untuk bunuh diri bersama-sama, saudara. Karena jemaatnya pengikut pendetanya, pendeta ikut bunuh diri semua, saudara. Ya. Hati-hati saudara, akhir zaman ini sekarang membawa banyak orang tidak mengikut Yesus. Tapi sungguh saudara? Justru sebaliknya menekankan, mendoktrin supaya dia loyalitas kepada gerejanya, kepada pendetanya. Sehingga kalau dia pindah gereja, maka apa saudara? Ancamannya apa? Terkutuklah. Saudara. Tapi Paulus saudara, dia ambil keputusan dalam hidupnya. Bahkan kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 di sana, dia enggak mau tahu apa-apa. Tapi yang dia mau adalah, apa saudara?
dia mengenal Yesus Kristus yang disalibkan itu. Artinya apa? Dia nggak mau memberitakan hal-hal yang lain selain hanya kepada siapa? Hanya Yesus Kristus yang disalibkan itu. Karena minggu lalu banyak Yesus, namanya Yesus. Ya, banyak Tuhan, namanya Yesus. Tapi apakah dia itu disalibkan? Enggak. Kalau enggak disalibkan, bukan Tuhan kita. Itu harus tegas dan jelas, saudara. Ya. Jadi Paulus katakan, aku hanya mau tahu Yesus Kristus yang disalibkan itu. Sebab apa? Ada nama banyak Yesus, tapi enggak pernah disalibkan dan enggak pernah mati dan dibangkitkan, saudara. Yesus Kristus yang kita sembah adalah dia mati, dia bangkit, dan dia kembali ke surga untuk menjadi tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan itu yang harus menjadi warta kita, di berita dalam kehidupan kita. Boleh saudara bangga dengan keberhasilan, dengan kesuksesan saudara. Ya. Dan itu harus kita sadari, harus kita akui. Itu semua bukan karena hasil semata-mata pekerjaan kita. Tapi kita harus menyadari bahwa kalau kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa melayani, kita bisa sukses dan berhasil dalam pekerjaan dan bisnis kita, itu semua karena apa, saudara? Karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Saudara, ini harus saudara percaya dan saudara pegang. Sehingga ketika saudara diberkati Tuhan, tetap saudara rendah hati dan tetap saudara percaya bahwa itu semua bukan karena perbuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ada orang yang siang malam, malam jadi siang, siang jadi malam, bekerja keras, nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, tapi ada orang juga yang sama, tapi dia diberkati luar biasa. Kunci di mana? Di mana, saudara? Sama-sama kerja kerasnya, tapi hasilnya beda. Kenapa? Yang memberi itu dia. Dan Alkitab katakan, berkat itu datang dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengutamakan Tuhan. Sehingga ayat yang sering kita dengar, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan, ditambahkan kepada kita. Apa? Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan sebagainya. Saudara, jadi Kristus menjadi tujuan iman kita. Kristus menjadi pusat iman kita. Ya, bukan diri kita. Tapi Paulus katakan, dialah yang kami beritakan. Bukan yang lain-lainnya, saudara. Jadi hati-hati, saudara, dengan gereja akhir zaman sekarang ini. Dia akan mengentertain kita dengan segala sesuatu, sehingga saudara akan tertarik, kemudian saudara nggak bisa terlepas, tapi bukan kepada Kristusnya, tapi kepada apa yang dilakukan aktivitasnya. Ya saudara, ya, sehingga sekarang ini gereja berlomba-lomba sedemikian rupa untuk menarik siapa, saudara? Bukan dunia, tapi sesama orang Kristen. Saudara, sekarang di Cirebon itu begitu banyak gereja, saudara. Yang tersembunyi itu banyak. Nah, kita selidiki, kita lihat jemaatnya siapa, saudara? Bukan jemaat baru, saudara. Jemaat dari gereja A pindah gereja baru ini. Gereja ini dikumpulkan, orang Kristen dikumpulkan. Saudara, jadi muter-muter jumlah gereja banyak, tapi jemaatnya apa, saudara? Ya lulu aja, saudara. Itu saja. Ya, bahkan Anda bangga sekali kalau dia bisa mengumpulkan jemaat orang lain dan dia lebih besar. Saudara, itu bukan firman Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi yang dinilai Tuhan, jiwa yang dinilai Tuhan itu adalah jiwa yang memang belum mengenal Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Itu baru berharga
dan surga apa? Bersorak-sorai. Tapi kalau hanya memindahkan Edi, ya bangku kanan ke kiri, ya saudara, itu tidak menggoncangkan surga, saudara. Ya, tapi kalau misalnya sebelah kita itu, saudara, ya masuk ke sini dan percaya kepada Tuhan, itu baru surga bersorak-sorai. Ya. Jadi kita jangan bangga, saudara, kalau nanti misal gereja baru, ada jiwa-jiwa yang baru, saudara, memang kita nggak bisa menolak orang mau datang beribadah, saudara. Ya, tapi kalau hanya pindahan-pindahan, saudara, wah, saudara, ya nilainya nggak bertambah kita di hadapan Tuhan, saudara. Tapi kalau ada jiwa-jiwa, mungkin jiwa kita itu, saudara, anak kita, menantu kita, suami kita, istri kita, mertua kita bawa kepada Tuhan yang belum mengenal menjadi percaya, itu baru ada nilainya. Dan itu bisa terjadi ketika apa, saudara? Fokus pemberitaan kita harus di dalam Kristus. Saudara, kenapa banyak akhirnya orang-orang Kristen, bahkan orang nggak mau mendengar, tidak tertarik dengan berita Injil, saudara? Karena banyak yang diceritakan itu tentang manusianya, hidup kita, saudara. Sehingga ada orang datang, lu tuh siapa? Kok ngajari aku, saudara? Ya, tapi kalau kita beritakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita seperti Paulus, saudara, maka saudara, ya kita percaya bahwa apa yang kita beritakan, firman kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin bukan hari itu, saudara, tapi mungkin beberapa tahun kemudian baru dia butuh Tuhan dan baru ingat akan apa yang kita pernah ceritakan dan beritakan itu. Ya, saudara, kenapa Paulus ceritakan itu, lakukan itu, saudara? Tujuannya apa? Supaya orang-orang dinasihati, orang-orang yang diajar itu menjadi orang Kristen, menjadi percaya kepada Kristus dan bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan tadi, ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus. Nah, tujuannya itu supaya apa? Kenapa Paulus hanya concern kepada Kristus? Beritanya kepada Kristus supaya orang itu dibawa untuk dewasa, mengenal dan lebih dekat dengan Kristus. Saudara, lebih percaya, lebih berharap, lebih berserah kepada Kristus dibandingkan kepada manusia. Jadi kalau di sini, saudara, ada jemaat yang lebih berharap, lebih mengandalkan gembala, staf gembala, kita itu gagal berarti, saudara. Kenapa? Seharusnya bukan kita yang menjadi andalan, tapi siapa? Kristus Yesus, saudara. Ya. Jadi itu yang kedua, alasan yang kedua. Kristus menjadi tujuan iman percaya kita. Paulus memberikan teladan itu kepada kita. Jadi menjadi pusat berita, pengajaran, nasihat, yaitu pribadi Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita perhatikan ayat 29 dikatakan di sana, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Perhatikan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan apa? Kuasanya, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kenapa, saudara, Kristus menjadi sentral atau pusat iman, kepercayaan, bahkan aktivitas kehidupan kita? Karena dalam Kristus ada kuasa. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Injil Matius pasal 28, ayat 18 dikatakan di sana, ini ayat disampaikan kepada para murid-muridnya yang pada waktu itu masih bimbang, masih ragu-ragu tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus. Sehingga Tuhan menampakkan diri dan menyatakan ini.
kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di bumi dan di surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, kenapa saudara? Iman percaya kita harus sentralnya, fokusnya, pusatnya kepada Kristus, karena di dalam Yesus Kristus ada kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa itulah saudara yang diberikan kepada jemaatnya, kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Setelah Roh Kudus dicurahkan, saudara, kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 di sana, ya, Tuhan memberikan kuasanya, ya, otoritasnya kepada kita orang percaya. Dan kuasa itulah saudara yang memampukan Rasul Paulus untuk bergumul, saudara, dengan segala tenaga dan upaya untuk berusaha. Untuk apa saudara? Untuk menjadi pelayan Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan itu bisa dia alami dan dia kerjakan dan tidak menyerah dan putus asa. Dia terus berjalan maju ke depan dan terus memberitakan kabar keselamatan saudara. Dan itu semua bisa terjadi karena apa? Ada kuasa Tuhan itu tinggal diam dalam hidupnya. Sehingga tadi dalam ayat yang ke-24 saudara, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Dikatakan apa? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh apa? Menderita. Saudara, ayat ini untuk hidup zaman sekarang ini kira-kira menarik enggak saudara? Ya, bersuka cita pada saat menderita. Menarik enggak saudara? Enggak menarik sama sekali saudara. Tapi bagi Paulus, penderitaan yang dia alami itu saudara, itu dikatakan aku bersuka cita. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Karena penderitaan yang dia alami bukan karena kejahatan, tapi karena Kristus. Itu ada satu anugerah saudara. Ya. Sehingga Paulus katakan, ya, dia enggak tawar hati ketika mengalami penderitaan itu. Karena penderitaan yang ringan yang dia alami sekarang. Saudara, kata ringan ini juga kadang-kadang aneh saudara. Padahal penderitaan Paulus itu luar biasa. Kalau saudara baca dalam kitab 2 Korintus dikatakan di sana, penderitaan itu tidak ada murid Kristus yang penderitaannya seperti Paulus. Tapi dikatakan penderitaan ringan. Ya, padahal beratnya luar biasa. Tapi Paulus ringan. Kenapa saudara? Kok Paulus memandang penderitaan itu ringan? Kenapa? Dibandingkan dengan kemuliaan yang dia akan terima nanti itu enggak sebanding, saudara. Jadi kalau saudara sekarang ini saudara hidup saudara menderita, karena sudah mempertahankan iman percaya saudara, karena apa saudara? Saudara enggak naik-naik jabatan saudara, kedudukan saudara, gara-gara apa? Saudara, orang percaya. Ya, kan di Cirebon itu enggak asing saudara. Saya punya teman orang GKI sebagai seorang guru SMA. Sudah sampai pensiunnya pun enggak pernah naik pangkat saudara. Gara cuma satu saja. Dia enggak mau menjadi seperti mereka. Dia mempertahankan iman percaya mereka, saudara. Ya, saudara. Ada harga yang dibayar. Enggak naik jabatan. Mungkin diasingkan dan sebagainya. Tapi saudara, jangan engkau menjadi sedih hati karena hal itu. Karena apa saudara? Penderitaan yang kau alami nanti tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima di hadapan Tuhan. Nah Paulus saudara dengan bersukacita kalau dia boleh menderita karena Kristus. Itu bukan satu kehinaan, tapi justru satu kehormatan, saudara. Sehingga dia terus bangkit
dan terus menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, tentunya ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan. Ya saudara, apakah ketika hal itu terjadi kemudian kita menjadi lemes, enggak semangat, menyerah dan putus asa saudara? Atau sebaliknya, tetap kita fight saudara, tetap kita terus maju, tetap semangat saudara. Ya seperti Paulus di sini saudara. Dan itu bisa terjadi ketika apa? Ada kuasa Tuhan yang ada di dalamnya. Sehingga dikatakan tadi, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau Paulus itu bisa menanggung segala sesuatunya saudara, bahkan sampai bisa mengakhiri dengan garis akhir yang baik saudara, itu semua terjadi karena ada kuasa yang Tuhan curahkan dan limpahkan dalam kehidupan Paulus. Nah demikian juga hal ini berlaku dalam kehidupan kita saudara. Asalkan tadi saudara, kita harus menempatkan Kristus menjadi pusat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Dalam bidang apapun dalam kehidupan kita, harus kita tempatkan Kristus menjadi pusat, saudara, iman, kepercayaan, dan kehidupan kita. Kenapa saudara? Sekali lagi, ini penting dan ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di luar Kristus, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Apalagi di tengah dunia semakin hari semakin susah ini. Dunia semakin hari semakin menuju kepada kebinasaannya. Saudara, kalau saya perhatikan dalam bulan-bulan ini, saudara, keadaan bumi ini semakin nggak karu-karuan, saudara. Badai di mana-mana, angin topan di mana-mana, dan itu merusak dan menghancurkan. Daerah-daerah yang dulu nggak pernah saya dengar terjadi badai semacam itu, saudara, banjir semacam itu, saudara. Hari-hari ini semuanya dilanda, bukannya di Jawa, di luar Jawa, dimanapun, saudara, namanya badai di mana-mana. Dunia ini semakin semrawut, semakin nggak nyaman untuk di tempat tinggal kita. Saudara, itu tanda-tanda tentang akhir zaman yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita menempatkan pribadi Kristus yang utama dalam kehidupan kita, saudara, maka kita digambarkan seperti orang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ketika ada badai, ada banjir, ada topan datang, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Tapi ketika orang membangun rumah di atas batu pasir, artinya apa? Mudah apa saudara? Mudah berubah. Mudah berubah. Kalau saudara main di laut, di pantai itu saudara bangun rumah-rumahan, ada apa? Ada pasir, ada ombak, kemudian apa saudara? Melibas apa yang kita buat itu apa saudara? Jadi rata. Artinya apa? Mudah berubah. Kalau saudara membangun hidup saudara di atas sesuatu yang mudah berubah, apa yang mudah berubah itu saudara? Jabatan saudara, usaha saudara, harta saudara, itu semuanya mudah berubah. Kesehatan saudara, itu mudah berubah. Enggak perlu waktu lama, hanya hitungan detik atau menit saudara. Seperti gempa bumi, tahu-tahu apa saudara? Digoyang berapa menit itu langsung apa saudara? Rontok semuanya. Tahu ada angin topan, saudara, tornado, menghancurkan semua usaha pekerjaan kita. Saudara, enggak perlu waktu lama. Dunia ini begitu mudah berubah. Tapi hanya satu yang tidak pernah berubah. Siapa? Yesus Kristus. Dan itulah harusnya menjadi sentral segala sesuatu. Ada apa aja, saudara, yang menjadi rujukan kita siapa? Siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara, ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Saudara, sehebat apapun pendeta di dunia ini, saudara, tidak akan lebih hebat dari dia. Manusia bisa berubah sementara, tapi dia kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, mari saya dorong saudara, ya, jangan saudara bangga dan saudara kemudian saudara ya hanya tertuju kepada gereja nanti yang mungkin
akan lebih indah bentuknya, saudara. Sehingga yang saudara ceritakan, oh gerejaku sekarang ada ininya, ada itunya, oh ini bagus sekali, saudara. Sampai nama Yesus ketutup dengan nama GBI Raja Wali. Atau sebaliknya, oh gembala saya begini, begini, saudara. Akhirnya nama Kristus tertutupi dengan nama tim gembala saudara. Ya, jangan saudara. Kita nggak perlu dikeluarkan suatu hari, kemarin ada wartawan datang ke sini, saudara. Ya, begitulah saudara. Wah, ditunjukkan begini-begini, moto begini. Tapi enggak minta izin. Saya tanya, Bapak, kok foto-foto itu untuk apa? Ya. Oh, kami wartawan, Pak. Ya. Ya, untuk apa, Pak? Sudah minta izin belum? Belum, Pak. Ya. Nah, ini saya mau ngomong sama Bapak. Saya mau wawancara. Ya. Wawancara untuk apa? Saya ingin beritakan ya supaya gereja ini ya dikenal. Saya bilang, enggak perlu. Ya. Maaf, saya enggak mau diwawancari hanya sekedar itu. Ya. Kayak enggak perlu diberitakan. Ya. Saudara, saya bilang, sorry ya, maaf ya, saya enggak perlu gereja ini diberitakan. Enggak perlu. Ya, supaya terkenal, supaya banyak orang tahu. Enggak. Saudara. Ya, saudara. Jadi yang harus kita beritakan adalah sekali lagi Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan Yesus itu yang harus kita beritakan. Karena apa? Kita ini enggak siapa-siapa, saudara. Sekali kalau kita bisa berbuat sesuatu, itu karena sekali lagi anugerahnya, kekuatannya, kuasanya yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa itu kita enggak bisa. Ya, kenapa? Hidup kita sudah tercemar oleh dosa. Dan dosa itu hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita bisa melakukan di luar itu, karena Dia yang tinggal di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita akan datang kepada Tuhan.